Karena ternyata si anak-anaknya jamaah ini tuh, yang gue denger itu mereka itu kurang respect sama orang tuanya gitu kan. Jadi mungkin dari sekarang itu, dari kemarin ditinggal sama suaminya itu, si ibu ini tuh kayaknya, bukan kayaknya ya, pasti ya, dia pasti berpikir gitu di tengah-tengah dia ibadah, dia dikhawatirkan dengan nasib dia pulang ke Indonesia, mau tinggal dengan siapa, suami udah nggak ada, rumah udah dijual. Sapi, kalau kamu sembuh, kamu tak ajak umroh. Seketika itu sapi tuh berdiri sehat, seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat MPC? Jumpa lagi dengan gua El di channel Mereka Punya Cerita. Oke, seperti biasa gua sekarang lagi lebih asik bikin podcast daripada ke lapangan. Sebenarnya malam ini gua mau ke lapangan, guys. Mau nyari teman gitu kan, ngobrol-ngobrol di luar, orang yang gak gue kenal gitu kan. Tapi rasanya masih males gitu buat buat keluar, masih pengen mager aja. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang cerita orang yang temanya itu adalah haji dan umroh, guys. Jadi kemarin pagi itu gue main ke warung umi gue, lagi asik-asik ngobrol gitu. Umi gue cerita, jadi ada satu orang jamaah di kecamatan umi gua, satu kecamatan, itu meninggal. Ya sebenarnya jamaah meninggal tuh bukan sesuatu yang aneh ya, karena memang sudah banyak banget kejadian jamaah berangkat pulang tinggal nama gitu ya. Tapi yang bikin cerita ini mau gue angkat adalah ada sesuatu di balik perjalanan yang harus dilalui oleh jamaah ini, guys. Nah, kemarin tuh minggu cerita kalau ada jamaah meninggal. Nah, jamaah itu tuh harus melunasi pembayaran karena tahun pemberangkatan ini adalah jumlahnya tuh meningkat gitu kan. Jumlah pembayarannya bertambah gitu. Nah, karena bertambah, kekurangan uang, akhirnya menjual rumah. Padahal jamaah ini masih punya anak gitu. Ya, anak-anak ini nggak bersedia buat membantu orang tuanya. Gue sih nggak tahu ya, entah kenapa, apakah karena emang nggak ada uang gitu kan. Yang jelas pada akhirnya jamaah haji ini harus menjual rumahnya. Nah, rumah dijual, berangkat. Tadinya ketika meninggal di sana tuh gua pikir ya udah gitu, berarti ya alhamdulillah beliau bisa meninggal di tempat yang mulia gitu kan. Saking mulianya yang dajjal aja nggak bisa masuk gitu ke sana, ya kan. Tapi ternyata ada sesuatu yang masih meninggalkan pikiran gitu bagi orang-orang yang tahu tragedi ini. Si jamaah yang meninggal ini tuh punya istri yang berangkat bersama, tapi ketika pulang lagi ke Indonesia dia harus bingung mau tinggal dengan siapa gitu. Karena ternyata si anak-anaknya jamaah ini tuh, yang gue denger itu mereka itu kurang respect sama orang tuanya gitu kan. Jadi mungkin dari sekarang itu, dari kemarin ditinggal sama suaminya itu, si ibu ini tuh kayaknya, bukan kayaknya ya, pasti ya, dia pasti berpikir gitu di tengah-tengah dia ibadah, dia dikhawatirkan dengan nasib dia pulang ke Indonesia, mau tinggal dengan siapa, suami udah nggak ada, rumah udah dijual. Ya menjadikan sebuah dilema lagi gitu di tengah ibadah yang mulia gitu kan. Ya ini cerita seperti ini gue sempat banyak dengar sebenarnya, kalau ada anak yang sama orang tuanya itu kurang lah rasa perhatian, rasa sayangnya. Ya hal seperti ini sih sebenarnya perlu diperhatikan dari sisi
Mungkin orang tuanya dulu kurang perhatian dalam mendidik anaknya dari sisi agama. Itu bisa jadi kemungkinan gitu kan. Nah, sehingga berdampak ketika sudah tua anaknya kurang gitu berbakti sama orang tuanya. Tapi juga mungkin sudah diperhatikan tapi ternyata ya memang hidayah belum sampai kepada anaknya gitu untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tua gitu kan. Ya gue sih berdoa mudah-mudahan ibu yang sekarang ditinggal suaminya dan rumah dijual untuk haji, yang nggak tahu nanti pulangnya seperti apa nasibnya, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Dan gue yakin sih selama ibu ini istiqomah, taat, ya Allah akan bantulah gitu, akan bantu sepulangnya dari ibadah haji, karena ibadah haji yang sangat mulia ditambah harus berkorban rumah dijual untuk berangkat, ditinggal suami juga, ya insya Allah ibu ini akan diberikan kemudahan. Nah, ada cerita serupa yang apa namanya, bukan serupa banget sih tapi ada kemiripan gitu. Kalau ini bukan jamaah haji guys, ini jamaah umroh, orang tua gua. Jadi tahun 2021 itu, tahun 2020 atau 2021 gitu, gua tuh mau berangkatin jamaah tapi kehalang corona, akhirnya mundur tahun 2022 baru bisa berangkat. Nah, karena memang tiket juga ada kenaikan, kalau nggak salah itu tambahannya sekitar 7 juta guys untuk bisa berangkat lagi kan. Nah, karena memang hotel-hotel yang murah itu sudah apa namanya nggak bisa operasi, akhirnya hotel yang ditentukan lah yang bisa memberikan layanan penginapan. Awal akhir kita harus ngebayar lebih sekitar 6 atau 7 juta. Ada satu orang namanya Mbah Pasiran. Kebetulan beliau itu temen juga sama mertua gua. Jadi apa namanya, gue inget namanya dan kisahnya gitu. Ya Mbah Pasiran ini tuh ketika dimintain orang tua gua buat membayar, itu juga apa namanya bingung gitu. Mau minta anak, udah merasa nggak akan ada yang ngasih. Sebelumnya cuman bilang punya anak tapi nggak bisa diandalin gitu. Orang tua gue kan nggak tahu basicnya ya, tetap ngasih harapan. Insya Allah nanti saya bantu ngomong ke anak-anaknya gitu. Tapi sudah didatangin sama orang tua gue, tetap nggak tembus guys. Nah, sedangkan sudah sampai pembayaran lunas pada waktu itu kan kalau misalnya harus dihanguskan kan sayang. Akhirnya ada solusi dari travel pusat buat memberikan subsidi. Tapi memang harus melalui apa ya, drama dulu gitu. Orang tua yang mau berangkat umroh pada akhirnya harus uh, sibuk mikirin kekurangan biaya di tengah-tengah anaknya yang sebenarnya mampu untuk mengupayakan, karena dia punya anak sekitar 4 atau 5 orang gitu. Itu kalau ya ini bagi gue ya, secara umum, duit 5 juta 6 juta karena sudah lunas, uh, gue yakin bisa sih diupayakan gitu, digotong royongin lah gitu kan. Tapi memang yang gue denger dari umi gue cerita itu memang anak-anaknya itu kurang respect sama orang tuanya, sehingga bukan karena nggak punya duit, punya. Ini untuk yang gue kutip adalah yang berkaitan sama kondisi Simbah Pasiran ini ya guys ya. Itu anak-anaknya mampu sebenarnya kalau dari sudut pandang orang tua gue yang datang ke rumah, karena disamperin satu-satu itu ke rumahnya dimintain tolong gitu, karena sudah sampai sejauh ini nunggu 2 tahun belum berangkat, sampai sakit itu. Mbah Pasiran itu sakit, tapi ketika orang tua gue datang ngasih kabar gembira itu langsung sehat guys, karena ya sudah sangat ngimpiin buat bisa berangkat umroh tapi nggak kunjung datang gitu kabar baik. Nah begitu orang tua gue datang ngasih tahu kabar baik langsung sembuh. Ya itu gue udah beberapa kali dapat cerita kalau orang sakit sampai sana sembuh gitu kan. Itu udah nggak asing lah, karena saking senangnya dia ngalahin rasa sakitnya.
Tapi ya waktu itu malah akhirnya sibuk mikirin pelunasan. Alhamdulillah dapat bantuan dari pusat untuk yang penting jamaah berangkat dulu. Nah, nanti gimana belakangnya apa ya anak sama anak-anaknya yang diminta tolong lah buat nyelesain gitu, karena masalahnya tetap harus berangkat gitu. Ini bukan karena masalah nyari untung guys, ya ini mutlak karena memang sudah sejauh itu. Kalau misalnya harus dihanguskan sayang gitu, uang nggak bisa diambil lagi kan soalnya. Jadi dua cerita itu apa ya menunjukkan bahwasanya memang nggak semua anak itu berbakti sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan kalian semua termasuk gue bisa lah berbakti sampai nanti orang tua kita nggak ada, atau yang sudah nggak ada masih bisa kirim-kirim doa lah buat mereka. Yang terakhir gue mau cerita tentang satu jamaah lagi umroh. Ini yang kebetulan gue sendiri yang membimbing waktu itu. Ini lucu guys ceritanya guys. Namanya Mbah Rosid. Ya kebetulan kan gue tinggal di desa ya kan. Jadi kebanyakan jamaah-jamaah tuh jamaah-jamaah yang sudah tua gitu. Nah, Mbah Rosid ini berangkat sebelum Covid. Gue yang handle waktu itu. Mbah Rosid ini tuh dia waktu itu sama umi gue tuh didatengin karena dapet info dari tetangga ada orang yang mau umroh. Nah, didatengin umi gue ke sono, terus responnya gini Mbak Pasiran itu. Mbak Rosid bilang gini, "Iya, Bu, saya mau umroh." gitu. Tapi saya nih masih ada tanggungan hewan. Dia punya sapi. Nah, punya sapi harus dijual dulu gitu. Kalau misalnya nggak laku ya nggak mungkin berangkat gitu kan. Akhirnya ya orang tua gue cuman ya doain ya udah Mbah, karena udah ada niat baik, mudah-mudahan cepat laku supaya bisa berangkat umroh gitu kan. Nah, akhirnya belum ada kabar guys sampai kurang lebih sekitar 3 minggu kurang lebih. Gua mau udah apa namanya dapat tanggal kan, dapat tiba-tiba tuh ada cerita kalau Mbah Pasiran tuh telepon ke orang tua gua bilang mau bayar lunas gitu. Kaget kan orang tua gua kan, duh alhamdulillah nih gitu datang. Nah, gimana bisa lunas? Jadi gini ceritanya guys. Mbah Pasiran itu waktu itu tuh ngelihat sapinya tuh sudah sakit-sakitan sekitaran 4 harian, udah nggak enak gitu fisiknya, kayak kayak mungkin kalau orang eh, melihara tuh siap-siap mati gitu. Nah, kalau misalnya sapi itu dijual kondisi kayak gitu, itu lakunya murah dan udah pesimis buat balik modal. Sampai pada akhirnya suatu malam dia tuh udah bawa golok, karena karena sapi sakit itu kan nggak ada tenaga guys. Jadi misalnya mau digorok pun nggak perlu banyak tenaga gitu buat ngebantuin. Dan mungkin juga karena malam hari Mbah Rosyid nggak berpikir buat ngerepotin orang lain kan. Akhirnya ngeronda aja, udah ngeronda di kandang nemenin sapi. eh Ketika sapi itu jatuh tergeletak gitu, Mbah Rosyid cuma bilang gini sama sapi itu, sapi, kalau kamu sembuh tak ajak umroh." Itu kata Mbak Pasiran, kata Mbak Rosyid, maaf. Seketika itu sapi itu langsung berdiri guys. Seketika itu, ini cerita dari Mbak Rosyid langsung ya. Jadi gue sih yakin ini natural dari gestur dia cerita. Dia bilang gini kan, sapi, kalau kamu sembuh kamu tak ajak umroh." Seketika itu sapi itu berdiri sehat seger. Nah, Mbah Rosyid langsung berpikir dengan ketawa gitu kan, oh berarti kamu tuh memang mau tak ajak umroh. Akhirnya terus dijual, bisa laku harga standar, seenggaknya nggak rugi karena sudah nazar dengan sapi itu. Kalau
dia pengen diajak umroh, ya akhirnya sapi itu dijual, kemudian uangnya langsung dipakai buat bayar umroh. Ya unik guys, cerita yang terakhir ini guys. Sebenarnya ini memang apa ya, banyak cara banyak cara orang itu bisa haji, bisa umroh itu dengan berbagai cara. Kemarin pagi aja gua dengerin cerita dari Ustaz Ade Hidayat itu kan, ketika beliau cerita gimana beliau haji tahun 2010 atau 11, tapi beliau pingin ditemenin sama uminya. Sedangkan kuota itu sudah apa namanya, sudah ditetapkan, dan uminya Ustadz Adi Hidayat itu nggak dapat kuota sebenarnya. Ya banyak banyak banget itunya, apa namanya, hikmah, banyak banget keajaiban yang Allah berikan di dalam perjalanan suksesnya rencana haji Ustadz Adi Hidayat dengan uminya. Kalau kalian mau cari di YouTube pasti ada. Itu apa ya, sangat inspiratif lah untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketaatan kepada Allah, sehingga yakin apa aja yang jadi hajat bakal dikabulkan. Ya, oke, itu aja cerita video kali ini, singkat aja supaya nggak bosan buat apa namanya, dengerin video yang mungkin kalau lama-lama tuh orang bosan kan. Jadi gua bikin singkat, mudah-mudahan bisa tersampaikan lah poin-poin yang pengen gue ceritakan. Ada lucunya, ada sedihnya, ada apa pelajarannya buat kita sebagai yang sudah menjadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua. Ya mudah-mudahan anak kita bisa berbakti kepada kita semua. Oke, itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.